menjelaskan dengan baik ya soal tulus, ikhlas dan rendah hati. Tulus, kenapa tulus? Karena 1 Korintus 13 khususnya ayat 1 sampai 3, mau kita pintar, mau kita pandai bicara, kalau tidak ada ketulusan, bukan keluar dari hati yang penuh kasih, semuanya nol. Jadi yang pertama tulus, yang kedua rendah hati. Rendah hati itu karena Yesus berkata dalam Matius 20:28, aku datang bukan untuk dilayani melainkan untuk, nah itu apa panduan kita. Kita bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Nah seringkali di gereja terjadi kenyataan-kenyataan yang membuat kita miris, seolah-olah pelayan itu yang dilayani. Saya kira keliru ya, mudah-mudahan di dunia tidak terjadi seperti itu ya. Kalau ada, saya selalu bilang kepada majelis, kalau saya kira-kira seperti itu, tolong kritik saya atau tolong diberikan penjelasan. Jadi kalau kita rapat jemaat, biasanya kita membuka diri untuk mendapatkan masukan. Saudara-saudara, yang ketiga, pelayanan yang sejati adalah untuk orang lain, bukan untuk kepentingan kita. Nggak ada kepentingan kita di situ. Nggak ada cerita mengenai kepentingan pribadi, mau kelebihan saya atau kekuatan saya juga. Karena dalam Filipi dikatakan, hendaklah kita mementingkan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan kita. Yang selanjutnya, pelayanan itu harus berkelanjutan. Pelayanan harus berkelanjutan. Galatia 6 ayat 9, janganlah cemu-cemu berbuat baik selagi masih ada kesempatan. Berbuat baik ini dalam Alkitab itu kaitannya dengan pelayanan. Dalam pengertian ini kita harus terus-menerus melayani. Jadi tidak boleh berhenti. Pelayanan tidak boleh misalnya saya merasa cukup. Periode dibatasi. Ya misalnya periode majelis dibatasi, tapi pelayanan itu berkelanjutan. Misalnya jangan berpikir aman nanti saya tahun 2026 ya majelis kita 2026 2027 pada ini ya tahun ini 2007. Jadi jangan tanya ya tinggal 1 tahun masih 2 tahun. Tetapi maksud saya adalah jangan kemudian kita memikirkan itu. Jangan memikirkan itu masih lama, jangan. Karena kita melayani dan pelayanan kita harus menjadi pelayanan sejati. Saudara, Yesus diundang oleh Simon, orang Farisi, bukan Simon Petrus. Ya, jadi Yesus datang. Apakah undangan daripada Simon itu tulus? Tidak. Undangan Simon tidak tulus. Karena setelah ada peristiwa seorang perempuan membasuh kaki Yesus dengan air matanya dan melapnya dengan rambutnya, kemudian meminyatinya dengan minyak yang mahal, ada kritik dari Simon. Sayang sekali minyak yang mahal itu hanya untuk dibuang begitu saja, padahal banyak orang yang miskin. Dan di situ Yesus kemudian menjelaskan Simon, dia menyambut aku dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Engkau memang mengundang aku ke rumahnya, tetapi engkau tidak menyediakan air pembasuh kaki. Bahkan engkau tidak mencium. Karena tradisi Yahudi, kalau tamu itu datang, di depan rumah itu ada baskom pembasuhan kaki. Kakinya dicuci, lalu dia dipeluk, dicium sebagai tanda pesanggrahan, kekerabatan, kemudian tanda hospitality, tanda bagaimana kita menyambut seorang tamu. Saudara-saudara, yang saya kagumi adalah orang itu tidak ikhlas, tidak terus mengundang, tetapi Yesus mau datang. Ini yang saya senang. Justru Yesus mau menunjukkan pelayanan yang sejati kepada yang tidak tulus mengundang dia, kepada yang tidak ikhlas memanggil dia, tetapi dia datang. Karena ia pun adalah sasaran pelayanan dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, kalau di dalam dunia ini biasa kalau ada orang tidak suka ya udah, siapa lu begitu kan, putus hubungan dengan kamu. Tetapi dalam pelayanan tidak bisa. Siapapun dia, suka atau tidak suka, tetap harus dilayani. Selanjutnya, saudara-saudara,
refleksi yang ingin saya ambil sebagai bagian penting dalam renungan kali ini ialah bagaimana perempuan berdosa itu. Ya, kata hati dari Simon Petrus, apakah Yesus tidak tahu dia perempuan berdosa? Sekarang menyentuh engkau, bahkan juga meminyaki kakimu, sebelumnya membasahi kakinya dengan air mata karena dia menangis. Bukan berarti dia punya kandungan air mata banyak, ya, seperti ikan duyung yang selalu dikejar orang karena air matanya mahal. Dia menangis sebab apa? Dia berhadapan dengan seseorang yang bisa mengubahkan kehidupannya. Jadi dia menangis berderai air mata. Itulah sebabnya semua itu membasahi kaki Yesus, karena dia tidak pantas memeluk Yesus, dia hanya pantas untuk memeluk kakinya saja. Ingat kalau film-film India, orang kalau menyesal begitu ya, atau hormat, selalu kaki orang tua yang disentuh begitu ya. Ini bukan cuma menyentuh di perutnya, kemudian dia menangis karena bahasa lalu dia menyeka kaki yang basah oleh air mata itu dengan rambutnya. Coba lihat, saudara-saudara, apa makna dari peristiwa ini? Maknanya ialah kalau kita benar-benar mengaku dosa. Apa di sini ada yang tidak berdosa? Semua kita berdosa, Bapak Ibu. Saya pun berdosa. Yang maaf itu, walaupun kita katakan, karena pernah dulu saya tanya, apa dosamu? Apa ya? Ya, waktu ada renungan malam, apa dosamu kira-kira? Apa ya? Ya, mungkin saya lupa, ya, tapi saya pikir-pikir tidak ada. Jangan bilang tidak ada. Karena setiap kali pengakuan dosa kan kita selalu bilang, Tuhan ampunilah kami atas dosa-dosa kami yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Ya kan? Karena hidup di dunia ini kita berada dalam alam dosa. Space hidup kita space dosa. Kan saya sudah pernah menjelaskan, dosa itu dari kata Yunani hamartia. Hamartia itu bukan hanya menunjuk perbuatan-perbuatan dosa, mencuri, membunuh, dan lain-lain. Tetapi hamartia adalah suatu virus yang menyebar kayak COVID pada beberapa tahun yang lalu. Semua alam kita adalah dunia virus waktu itu. Jadi hamartia ialah space hidup kita, space dosa. Siapa yang lahir baik, yang lahir walaupun dia menurut psikologi bagaikan kertas putih waktu dia lahir. Kalau doktrin Kristen tidak, sejak dia lahir dia masuk di dalam alam dosa dan sudah terpengaruh oleh dosa. Itulah sebabnya dia harus dibaptis, kemudian dididik sampai katekisasi, CD dan seterusnya untuk menjaga dan mengawal mereka. Oke, jadi tidak ada yang tidak berdosa, semua kita berdosa, dan yang lain dari perempuan tadi ialah dia sujud di kaki Yesus meminta ampun dengan berderai air mata. Saya ingin menyampaikan, saudara-saudara, seberat apapun dosa-dosa, Yesus akan menerima kita kalau kita menyesali dosa-dosa. Dia akan mengampuni, dia akan memberikan kita pembaharuan. Dan orang yang menyesali dosanya tidak berhitung, Bapak Ibu, berapa yang harus dia gunakan, ya, berapa yang harus dia keluarkan. Seperti si perempuan tadi, minyak wangi Rawasmi itu mahal sekali ya. Saya tidak usah ulas ya mengenai soal dinar, karena dulu pernah saya menjelaskan dinar, satu dinar itu berapa. Mahal sekali ya kalau ditotal dengan jumlah yang ada di dalam Alkitab tadi. Dia tidak berhitung soal. Saya tidak berbicara soal uang, tidak bicara soal uang. Tapi kalau orang yang rindu akan pengampunan Tuhan, dia siap melakukan apa saja untuk Tuhan, untuk kemuliaan, untuk segala yang betul-betul dia persembahkan untuk Tuhan. Karena itu poin terakhir ialah jangan pernah terkurung di dalam dosa. Memang dosa adalah sesuatu yang membuat kita terjerembab dalam kubangan yang seringkali membuat kita bersama keluar. Yesus menyambut kita.
Yesus siap menolong kita. Yesus akan mengampuni kita. Karena itu, poin terakhir ini mau menegaskan satu hal. Terus maju dalam pelayanan. Karena orang yang diampuni itu pelayanan yang tidak tanggung-tanggung. Dan terpenting lagi, orang yang diampuni pasti banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit berbuat kasih, mungkin pengampunannya belum mendarat dengan itu. Tuhan memberkati kita. Amin.